Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk update Nanopi R5S ya, karena di sini partisinya berbeda. Jadi yang sebelumnya itu partisinya GPT ya, GPT yang biasanya teman-teman install ya, yang versi sebelumnya itu dalam bentuk GPT gini. Nah, ini yang versi sebelumnya dia ada 9 partisi. Nah, untuk yang update selanjutnya kita hanya menggunakan 2 partisi dalam bentuk MBR dan akan simple, jadi lebih simple. Oke, untuk tutornya kita akan flash dulu ya teman-teman ya. Flash dulu, nanti kita praktekkan langsung biar perbedaannya apa. Nanti teman-teman jangan kaget pada saat habis install terus dicolok di Nanopi-nya, tiba-tiba boot di MMC itu gak bisa boot di micro SD nya, nanti ada tutornya sendiri. Jadi ini kita praktekkan langsung ya. Oke, ini setelah di flash ya teman-teman ya. Setelah di flash kita cek partisinya ya, kita cek partisinya. Oke, untuk cek partisinya ya teman-teman ya. Yang sebelumnya ada 9 partisi ya, 9 partisi ini yang sebelumnya ya. Jadi untuk yang update sebelumnya itu ada 9 partisi dalam bentuk GPT. Ini ada bentuk GPT. Nah, untuk yang update selanjutnya itu dalam bentuk 2 partisi saja ya teman-teman ya, dalam bentuk MBR. Jadi nanti pada saat awal dicolok nanti akan mungkin boot ke MMC dulu. Oke, kalau ini habis di flash ya, habis di flash pakai Rufus, close, kita lepas dulu, kita colokkan. Jadi seumpama nanti teman-teman pada saat sudah dicolok micro SD nya ke Nanopi dan tidak boot ya, atau di boot ke MMC ya, otomatis ke boot MMC, karena pada saat kita beli itu biasanya sudah ada OpenWrt nya. Namun jika belum ada OpenWrt nya, bisa nanti saya tambahin untuk tutorial berikutnya untuk e-flasher ya, jadi untuk flash ke MMC. Jadi perintah apa aja agar bisa boot ke disknya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah flash firmware yang tadi ya, firmware yang post edition tadi, yang firmware post edition ternyata nggak bisa boot itu, atau bisa boot tapi ke MMC ya, kebaca ke MMC, maksudnya untuk bukan yang sesuai dengan post edition, masuk ke terminal dulu teman-teman ya, terus masukkan ini, jadi ketik ini ya, ketik ini, paste di sini ya, nanti di enter. Habis di enter nanti ada errornya ya, error apa sama record out sama record in. Habis itu yang kedua di copy lagi, paste, enter, record out dan record in. Nah, habis itu setelah dilakukan 2 cara ini, diketik reboot, nanti otomatis teman-teman akan bootnya beralih ke disk tadi atau micro SD. Jadi untuk update yang selanjutnya yang nanti akan seperti itu.
Untuk kalau tidak bisa boot, jadi untuk yang sudah pernah record out dan in tadi yang pakai metode ini ya, nanti kedepannya otomatis langsung boot ke disk. Namun untuk boot ke eMMC tidak bisa. Jadi yang kita gunakan ini yaitu boot untuk ke OpenWRT SD card atau ke disknya, biar MMC kita itu aman. Untuk tutorial ke MMC nanti untuk kedepannya saya share ya caranya. Jadi sementara agar teman-teman bisa menikmati update yang baru untuk Freenelec Nanopi R5S. Kenapa saya sebutkan POS tadi? Pertama karena POS ini P itu passwall, O nya itu open class, S itu shadow shock. Jadi di service kita tambahkan beberapa tunnel karena beberapa teman-teman minta suruh menambahkan passwall dan shadow shock R+. Tidak lupa juga di open class, jangan lupa sebelum menggunakan open class dicek dulu di setting ya teman-teman, mulai DNS, meta, karena ini akan berpengaruh pada settingan teman-teman dan di open class. Untuk status kita nambahkan network monitor seperti biasa, kita tambahkan ya untuk network monitor. Nanti teman-teman bisa configuration sendiri. Jadi network monitor ini buatan Mas Helmi ya. Saya akan menambahkan cuma menu-menu saja di atas. AdGuard Home kita nggak pakai DHCP server ya. Pertama kita nggak pakai DHCP server, kita hanya pakai DHCP nya lewat LAN saja, biar teman-teman nanti bisa menonaktifkan ini kapanpun. Jadi kalau memang teman-teman tidak butuh ini, tinggal dinonaktifkan saja dan tidak akan berpengaruh pada device-nya. Yang untuk sebelumnya yang pakai AdGuard DHCP, kalau dinonaktifkan langsung nggak bisa boot karena add DHCP-nya langsung ke AdGuard. Sedangkan untuk yang ini kita nggak pakai DHCP servernya ke AdGuard. Untuk selanjutnya kita tambahkan bandwidth D ya, bandwidth D itu untuk cek apa bandwidth ya, seperti biasa. Jadi bandwidthnya berapa nanti teman-teman, jadi ini total pemakaian, apalagi untuk yang share ya, serumah ataupun sekampung bisa dipakai untuk melihat siapa yang paling banyak menggunakannya. Untuk penambahan juga file browser ini untuk yang suka copy ya, copy paste, tinggal tarik filenya, tinggal ditarik saja, tinggal ditarik gitu, itu lebih enak ya teman-teman ya. Contoh seperti ini, di root anggap aja file IPK, kita tarik saja. Nah gini caranya seperti itu ya, tinggal hapus, bisa bentuk dalam bentuk zip. Jadi kelebihannya banyak teman-teman. Makanya teman-teman mau ngopi config ya dalam bentuk zip, bisa ini dalam bentuk download ya, dalam bentuk zip. Nanti filenya nanti keluarnya dalam bentuk zip dan ini semuanya terdownload. Kelemahannya dia tidak bisa setting permission. Nah, makanya saya bedakan jadi dua. Untuk permission bisa setting langsung ke file editor, file editornya ini untuk permissionnya. Oke, selanjutnya ke modem. Sebelumnya kita pakai 3G Info Lead ya, namun di sini kita langsung memakai 3G Info karena ada yang teman-teman minta yang 3G Info aja bang. Oke, kita kasih ya.
namun gak bisa bersamaan antara Triginfo dan Triginfo Lite, hanya salah satu aja. Untuk komen ya, komen kita sediakan komen di sini support untuk LT4220 sama DW. Jadi untuk komen selain dua modem rakitan tersebut, teman-teman bisa ganti sendiri, bisa cari di web. Preferred LTE ini hampir sama kayak AdCommand ya, dia untuk logband, modem rakitan, modem info untuk keterangan device-nya ya teman-teman ya. Dan di sini servisnya kita sediakan juga password. Jadi password sudah update yang baru teman-teman. Di sini sudah saya update yang baru ya. Tadi teman-teman tinggal make. Untuk open class juga update yang terakhir 45.59. Sedangkan Edguard home-nya kita yang sebelumnya pakai 53 ke DNS mask-nya, namun kita pakai 53. Kenapa? Biar kalau di disable teman-teman tinggal pakai. Untuk tidak lupa juga untuk yang ShadowShock juga bisa digunakan teman-teman, yang bagi pengguna ShadowShock ya. Ini paling ringan, paling simple pakai ShadowShock sebenarnya. Bagi orang awam tuh sangat bagus, itu lebih simple pakai ShadowShock. Untuk internet detektor ini juga kita kasih ya, maksudnya kita instalkan juga sebagai fungsi untuk modem rakitan atau modem-modem lainnya, kalau bisa di setting lewat internet detektor, karena sebelumnya kita menggunakan WhatsApp itu kurang optimal ya, lebih optimal pakai internet detektor karena di sini bisa pakai script di down scriptnya. Untuk terminal kita optimalkan juga, bisa speed test lewat sini pakai Okla. Dan di teman-teman yang pakai speed test bisa, jadi bisa pakai speed test. UPnP juga untuk sebagai NAT-nya ya teman-teman, untuk NAT-nya. Jadi beralih ke interface ya. Interface itu ada healing untuk modem-modem healing ya, modem-modem E3372, E557, sedangkan modem manager untuk modem rakitan. Untuk user L860 nanti bisa disesuaikan, maunya NCM, dalam bentuk NCM nanti pakai NCM, atau dalam bentuk KMI bagi teman-teman yang modem lain rakitan bisa disesuaikan. Yang ini jangan lupa dihapus dulu modem manajernya. Untuk bandwidth ya, maunya teman-teman mau ganti line-nya, umpamanya line-nya bukan 2.1, jangan lupa di sini diganti teman ya, manual ya, maunya diganti 10 ya, diganti 10, diganti 1, diganti 1. Jadi defaultnya nanti tergantung line-nya. Untuk ECOS di sini tuh lebih spesifik ya. Jadi kalau teman-teman pengen membagi bandwidth itu lebih spesifik, dia langsung bisa kelihatan antara IP dan MAC address-nya langsung. Jadi tinggal teman-teman kasih satu Mbps, kasih nama, maunya HP-nya HP1, langsung di save apply, tinggal praktekkan saja. Untuk multimeter, untuk IP rank ya, ini passwordnya root, loginnya root ya. Sedangkan untuk di Edguard home-nya juga sama ya, user loginnya juga root. Jadi untuk loginnya juga root ya, ini root juga. Oke, untuk sementara update yang kernel baru hanya itu. Jadi yang penting itu cara installnya tadi ya teman-teman. Untuk yang mau mencoba silahkan teman-teman coba,
Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan sama teman-teman mungkin yang butuh firmware ini, silakan dicoba. Selamat beraktivitas.